Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Nurhani dengan nomor 101011811 dari Rekmil kelas C. Akan presentasikan tentang file engineering pada Georgia Department of Transportation I20 S-Bond Form I285 to CR5150 atau Panola Road. Yang akan kita bahas, yang pertama dari tahapan eksekutif, yang kedua dari hasil studi VE, yang ketiga ada rekomendasi. Yang pertama, ringkasan eksekutif. Laporan ini merangkum analisis dan kesimpulan oleh tim PBSMG Value Engineering. Mereka melakukan studi rekayasa nilai selama periode 9 Februari sampai 12 Februari 2010 di Atlanta, di kantor Departemen Transportasi of Georgia. Subjek studi rekayasa nilai diidentifikasi dalam laporan konsep proyek sebagai PI nomor 000954 I20 S-Bond dari 1285 ke CR5150 Panola Road dengan CD System di DeKalb County, Georgia. Desain untuk proyek ini telah disiapkan oleh Arkadis pada saat lokal karya rencana telah maju ke tingkat desain. Yang kedua ada hasil studi value engineering. Selama fase spekulasi, tim PM mengidentifikasi 40 ide alternatif yang tampaknya memiliki potensi untuk mengurangi biaya konstruksi, meningkatkan produk akhir, mengurangi kesulitan, dan waktu pembangunan proyek. Setelah fase evaluasi selesai, menghasilkan 9 ide alternatif tetap untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Yang ketiga ada rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi alternatif nomor AC1, desain aslinya mengusulkan membangun bahu luar 12 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Alternatif VE mengusulkan menggunakan bahu luar beraspal 10 kaki untuk panjang jalur kolektor distributor. Untuk perhitungan biayanya, seperti pada tabel, itemnya ada 12,5 mm PIM, 12,5 mm SMA, 19 mm Superfast, 25 mm Superfast, dan CAP. Dengan total 15,13517 untuk desain awal, dan untuk desain VE 14,984 juta US dollar dengan estimasi penghematan 150,938 ribu US dollar. Untuk gambarnya seperti ini. Ini atas untuk desain awalnya menggunakan 12 kaki, terus yang bawah untuk desain setelah VE menggunakan 10 kaki untuk bahu jalan. Alternatif nomor AC2, desain asli mengusulkan pelapisan semua beton aspal di bagian dalam 2 jalur sampai ke lapisan beton dasar. Untuk alternatif VE mengusulkan mengkoordinasi paving yang diperlukan dengan proyek pemeliharaan nomor PI M003234 untuk menghilangkan satu lapisan PAM dan satu lapisan pembuluhnya. Dengan rincian biaya sebagai berikut: PAM 12,5 mm dan milling aspal pavement dengan total desain awal 1,219 US dollar. Setelah melakukan value engineering, estimasi penghematannya mencapai 1,219 US dollar. Alternatif nomor AC3, desain aslinya memerlukan konstruksi bahu luar dengan kekerasan penuh dan kemiringan lintang 6% intent section. Alternatif VE mengusulkan untuk membangun bahu luar dengan kekerasan penuh dan kemiringan 4% intent section. Untuk biayanya, yang pertama ada item resi aspal concrete leveling dengan total biaya untuk desain awal 144.973 US dollar dengan estimasi penghematan 144,97 ribu US dollar. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk
desain awal 6% setelah dilakukan value engineering menjadi 4%. Alternatif nomor MS3, desain asli mengusulkan pembangunan tipe 26 pekan median barrier untuk pemisahan antara jalur umum dan jalur konektor distributor dari perkiraan STA65 hingga perkiraan STA135. Alternatif VE mengusulkan menggunakan pagar pembatas dua sisi tipe W sebagai pengganti rel penghalang beton. Untuk biayanya, item yang pertama ada concrete median barrier, yang kedua ada double face guardrail. Dengan total untuk desain asli 1,223 juta US dollar, untuk desain value engineering 130.460 juta US dollar dengan total penghematan 1,093 juta US dollar. Untuk gambarnya seperti ini, yang desain awal menggunakan concrete barrier diganti menjadi guardrail. Alternatif nomor MS4, desain asli mengusulkan menggunakan pipa beton bergelang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Desain alternatif VE mengusulkan menggunakan pipa logam bergelombang untuk drainase di sepanjang garis penghalang yang memisahkan jalur umum dan jalan kolektor distributor. Untuk biayanya seperti pada tabel, dengan total desain awal 186,78 juta US dollar setelah dilakukan value engineering menjadi 112.420 US dollar dengan estimasi penghematan 74,36 US dollar. Gambarnya seperti ini. Yang pertama, original desainnya menggunakan pipa beton, lalu setelah dilakukan value engineering menggunakan pipa metal. Alternatif nomor RW1, desain asli membutuhkan penggunaan dinding penahan GDOT standar, dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road, dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Pamela Road. Alternatif VE mengusulkan penggunaan dinding MSI sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan desain asli dinding angkut dan geometri. Untuk biayanya ada item RTG wall, MSE wall, dan coping dengan total original desain 4,556 juta US dollar dan setelah dilakukan studi value engineering menjadi 2,625 juta US dollar dengan total penghematan 1,931 juta US dollar. Untuk gambaran desainnya seperti ini. Pertama, desain awalnya menggunakan dinding penahan tanah, lalu digantikan dengan MSE wall. Alternatif nomor RW9, desain aslinya memerlukan penyediaan dinding suara di sepanjang kedua sisi koridor. Saat ini dinding penahan CIP digunakan berdekatan dengan jalan. Alternatif PE mengusulkan penerapan teknik stabilisasi tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dinding penahan yang dicor di tempat. Alternatif ini mempertahankan geometri jalan asli. Untuk biayanya terdiri dari stand along sound barrier dan tree removal assume. Untuk original desainnya totalnya 505,23. Setelah dilakukan value engineering, tidak diperlukan adanya sound barrier sehingga penghematan mencapai 505,23 ribu US dollar. Untuk gambaran dari sound barrier sendiri bisa dilihat pada gambar seperti ini. Alternatif nomor RW10, desain aslinya membutuhkan penggunaan dinding penahan CIP standar GDOT, dinding mulai dari ketinggian 2,5 kaki hingga 7 kaki berjalan di sepanjang sisi selatan proyek untuk hampir seluruh panjang segmen antara I-285 dan Wesley Chapel Road, dan sebagian antara Wesley Chapel Road dan Pamela Road. Alternatif VE mengusulkan penggunaan sheet
pile sebagai pengganti dinding penahan yang dipasang di tempat. Alternatif ini mempertahankan desain asli dinding amplop dan geometri. Untuk biayanya ada LTG wall, sheet pile, dan roofing. Untuk total original desain mencapai 4,556 juta US dollar setelah dilakukan studi engineering menjadi 3,395 juta US dollar dengan total penghematan 1,161 juta US dollar. Untuk gambarnya seperti ini, yang awalnya menggunakan dinding penahan tanah diganti menjadi sheet pile. Alternatif nomor SD3, desain ini mengusulkan pemasangan penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat offside. Desain alternatif WE mengusulkan menunda pemasangan dinding penghalang suara di sepanjang jalan menuju barat sampai waktu bagian jalan barat dibangun kembali. Untuk rincian biayanya, ada sound barrier wall dengan total 1,511 juta US dollar. Setelah dilakukan studi VE, maka tidak diperlukan sound barrier lagi sehingga penghematan mencapai 1,511 juta US dollar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.